Kenapa hidup aku harus kayak gini? Aku gak sanggup lagi. Aku gak bisa ngelihat Bapak diperlakukan kayak gini sama Pak Yongki. Aku gak tahu aku harus kayak gimana, ya Allah. Zidan, kadang hidup emang berat kan. Tapi kamu harus selalu ingat, Allah nggak akan pernah ngasih cobaan di luar kemampuan kita. Allah tahu kamu kuat, jadi Dia mengizinkan cobaan yang kamu lewati sesuai dengan kemampuan kamu. Dan Allah tahu kamu pasti bisa melewatinya. aku capek dan Zidan, lagi ngapain sama Rena? aku nggak marah kok sama Bapak. Cuman aku nggak tega aja ngelihat Bapak digituin terus. Jadi rasanya hancur aja hati aku. Kok aku sebel ya ngeliatnya? Apa iya aku cemburu? Tapi gak mungkin lah. Tapi kenapa mereka lagi berduaan aja ya? Apa ini yang bikin Zidan jauh dari aku belakangan ini? Tapi enggak, ini Rena. Ini dia temen kamu. Dia pasti lagi ada masalah besar. Rena? Wah, kenapa kok kamu nangis? Kamu diapain sama Zidan? Ini enggak. Aku cuma capek aja kok. Aku tuh nggak tega sama Bapak. Bapak tuh dituduh sama Pak Yongki kalau dia dibilang dia nyuri jam tangannya Pak Yongki. Padahal aku tahu Bapak. Aku yakin Bapak nggak mungkin ngelakuin itu. Bapak nggak mungkin ngelakuin itu, Aini. Pak Yongki nuduh Pak Bimo. Gak mungkin, Pak Bimo itu orang baik. Kok bisa-bisanya sih Pak Yongki nuduh Pak Bimo? Gak bisa dibiarin. Aku harus ngomong sama Pak Yongki. Aku harus ngomong. Aini. Hai. Aini tunggu Aini. Aini. Permisi Pak Yongki. Aini masuk ke sini karena ada yang harus kita bicarakan. Bapak nggak boleh ya sembarangan nuduh orang seenaknya. Aini nggak terima Pak. Oh iya. Ini pasti urusan Pak Bimo yang nyuri jam tangan saya. Hah? Iya. Kalau bukan dia siapa lagi yang nyuri? Tuyul. Maaf Pak Yongki, tapi saya yakin Bapak saya nggak mungkin mencuri. Mungkin bener di sini ada tuyul. Karena saya sering kok Pak ngelihat di kontrakan kosong Bapak itu selalu ada kejadian aneh di sana dan saya sering dengar hal-hal yang aneh. Rena nggak mungkin ngasal ngomong Pak, karena Aini juga merasakan ada hal yang aneh di salah satu kontrakan Bapak. Kalian ini berdua jangan ngomong macam-macam ya. Hah? Iya.
Kalau memang Anda yakin barang Anda hilang, ya udah, kita cari sama-sama aja supaya semuanya jelas, Pak. Boleh. Tapi kalau sampai nggak ketemu jam itu, dia benar-benar pencuri. Mana? Nggak ada kan? Hah? Nggak ada kan? Pak, ini jam tangan yang Bapak bilang hilang. Tuh kan Pak, keselip kan ternyata jamnya. Keterlaluannya Pak Yongki. Bapak harus minta maaf sama Pak Bimo. Saya nggak tahu kalau jam tangan itu ada di situ. Hah? Ngapain juga saya minta maaf sama dia? Aku harus cari tahu. Pasti ada sesuatu di sini. Aku harus dapetin buktinya. Tuh kan benar. Aku dengar suara anak-anak itu lagi. Oke, tenang. Aku harus bikin perhitungan sama dia. Ya Allah, Pak, Pak, Bapak kenapa Pak?
Pak Yongki, Pak, Pak, Pak tolongin bapak saya, Pak. Bapak saya lagi kolaps, anterin saya ke rumah sakit ya, Pak. Aduh, saya buru-buru banyak urusan. Pak, tolong Pak, bapak saya lagi sekarat. Saya nggak tahu gimana cara bawanya ke rumah sakit. Saya mohon, Pak, saya mohon. Bodoh amat. Ya Allah, Pak, Pak. Aduh, ini angkat dong. Aduh, ini kenapa ini kok nggak angkat sih? Nurul. Ini udah jadian nih gue borong dan Allah. Apalagi belum apa lagi? Ini lagi. Ini masih Halo, seger-seger Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Aininya ada nggak, Bu? Aini sedang pergi nganteri pesanan, Arena. Bu, ini bapak aku kolaps, Bu. Aku nggak ngerti gimana cara aku bawa ke rumah sakit. Ibu bisa tolong aku nggak, Bu? Astagfirullahaladzim, Pak Bimo kolab. Nak Rena, ibu segera ke sana. Ibu pasti bantu. Tunggu ya, Nak ya. Ya, sekarang ya, Bu. Makasih. Pak. Ya Allah, sabar ya, Pak. Bu Nurul, ada apa Ibu? Nadani, itu Rena barusan telepon saya. Katanya Pak Bimo kolab, Nadani. Ya Allah. Ya udah, kita anterin pakai mobil sayur Dani aja ya. Beneran ya? Iya. Ayo kita bantu. Iya Bu. Ya. Tapi kita Ibu, taruh maaf ya. barang-barang dulu. Ayo. Ayo. Ibu, permisi. Belanjaannya besok-besok lagi ya. Pak, jangan kayak gini dong, Pak. Bapak bangun, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, Rena, Bu. Rena, Bu. gimana keadaan Pak Bimo? Bu, aku juga nggak ngerti nih. Aku tadi keluar, tiba-tiba bapak udah kayak gini. Dan Dani, ayo cepat nyalain mobil. Kita bawa ke rumah sakit. Iya, Ibu. Ayo, Dan, buruan. Pak, jangan kayak gini dong, Pak. Kenapa aku mendengar suara lirih Rena? Sepertinya ada keadaan genting. Jidan, tolong Jidan. Ini kenapa Pak Bimo? Aku juga nggak ngerti, dan tadi pas aku keluar bapak udah kayak gini posisinya. Dan tolongin aku bawa bapak sekarang ke rumah sakit ya. Ayo, Dani buruan. Dan kondisi Pak Bimo udah nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Kita harus segera bawa ke rumah sakit. Bentar. Ini nggak bisa nyala nih. Alhamdulillah. Bisa, udah nyala nih. Bantu angkat Bapak. Dani bantu nah. Alhamdulillah udah nyala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, bapak sabar bentar ya, bentar lagi kita nyampe rumah sakit ya, Pak ya. Maafin Bapak ya, Nak. Bapak nggak bisa jaga kamu lagi. Bapak ngomong apa sih, Pak? Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu. Bapak nggak boleh nyerah ya, Pak. Pak. Pak bangun, Pak. Bapak. Pak. Enggak, Bapak nggak boleh pergi ninggalin Rena, Pak. Bapak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Apa benar Pak Bimo meninggal, Bu? Iya, Aini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pasti gara-gara Pak Yongki. Udah, Aini. Ini bukan waktunya untuk marah-marah. Betul, Pak Yongki salah. Tapi sekarang lebih baik kita fokus untuk memakam Pak Bimo. Kasihan Rena. Dia lagi kebingungan karena nggak punya dana untuk pemakaman almarhum ayahnya. Tapi Ibu lagi ada uang. Alhamdulillah,
Ibu dapat izin dari ibu-ibu majelis taklim untuk menggunakan uang majelis untuk membantu pemakaman Pak Bimo. Nah.